Shalom Sobat WB, Renungan Harian Wanita Bijak hari Rabu, tanggal 2 Juli 2025, berjudul Iman dan Ketaatan. Pembacaan firman Tuhan diambil dari kitab Kejadian, pasal yang ke-6, ayat 9-22. Marilah sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan dan hari yang baru yang Tuhan anugerahkan pada saat ini. Kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu Tuhan, berbicaralah, kami siap untuk melakukannya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Pembacaan Kitab Kejadian pasal 6 ayat 9-22 menurut Alkitab Terjemahan Baru edisi 2. Demikianlah sabda Tuhan. Nuh dan bahteranya. Inilah riwayat keluarga Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya dan hidup bergaul dengan Allah. Nuh mempunyai 3 anak laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Di hadapan Allah, bumi sudah rusak dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan ternyata benar-benar rusak, sebab semua manusia menjalani hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Sekarang, aku akan memusnahkan mereka bersama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat bersekat-sekat dan harus kau lapisi dengan ter di sebelah luar dan dalam. Beginilah harus kau buat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala makhluk yang memiliki napas hidup di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan binasa. Tetapi aku akan membuat perjanjianku denganmu. Engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama dengan anak-anakmu, istrimu, dan istri anak-anakmu. Dari segala yang hidup, dari segala makhluk, 1 pasang dari semuanya itu haruslah kau bawa ke dalam bahtera, supaya terpelihara hidupnya bersama engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung, dari segala jenis binatang melata di tanah, dari segala jenis hewan, dari semuanya itu harus datang 1 pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Sedangkan engkau sendiri, bawalah segala yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Sobat WB yang dikasihi Tuhan, setelah kita membaca lalu merenungkan sabda Tuhan tadi, ada beberapa pertanyaan refleksi. Yang pertama, apa rencana Allah atas bumi yang telah rusak pada zaman Nuh? Yang kedua, apa perintah Allah kepada Nuh? Lalu yang ketiga, bagaimana Nuh merespon perintah Allah tersebut? Sobat WB, sebagai orang percaya, kita harus meneladani iman dan ketaatan Nuh yang luar biasa ini. Ketika Allah mempunyai rencana yang besar terhadap bumi, Allah membutuhkan rekan sekerjanya yang dapat melakukan apa yang Tuhan mau, dan Allah memilih Nuh, orang yang berkenan di matanya. Jika kita perhatikan perintah Tuhan kepada Nuh, betapa detail dan lengkap apa yang harus Nuh lakukan. Mulai dari ukuran membangun bahtera yang begitu besar, siapa saja yang boleh masuk, hingga apa saja yang harus dibawa Nuh masuk ke dalam bahtera tersebut, semua lengkap diberitahukan Allah kepada Nuh. Dan luar biasanya Alkitab mencatat semua dilakukan Nuh tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya.
tercatat dalam ayat yang ke-22. Sobat WB, tugas yang Nuh terima ini tentu tidaklah mudah untuk dia kerjakan. Tetapi iman dan ketaatan hatinya membuat dia dapat menyelesaikan tugasnya. Nuh percaya bahwa ketika Allah memberikan tugas kepadanya, tentu ada kasih karunia yang Allah berikan, sehingga dia dapat menyelesaikannya. Bagian Nuh adalah taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan, dan Allah yang akan memberikan kemampuan kepadanya. Mari kita belajar dari firman hari ini apa yang telah Allah tugaskan kepada Sobat WB. Sudahkah Sobat WB juga taat melakukannya seperti yang Tuhan mau? Nah, sebelum kita membagikan kepada rekan dalam kelompok pemuritan mengenai berkat yang kita terima, serta perenungan akan firman Tuhan dan komitmen kita, marilah kita bersatu dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan Yesus bahwa teladan Nuh menolong kami untuk senantiasa taat dan setia pada panggilan Tuhan. Kami rindu bahwa iman kami mewujud dalam ketaatan kami melakukan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Jika kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, kita dimampukan untuk taat melakukan perintah-Nya.